Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aisandra dengan NIM 19002141 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai bisnis plan. Untuk materi yang pertama, apa itu bisnis plan? Rencana bisnis atau bisnis plan ini merupakan suatu dokumen tertulis yang dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang kita jalankan. Dalam sebuah bisnis plan ini biasanya berisi strategi pemasaran, penjualan bisnis secara detail, income, outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Nah, ketika kita sebagai seorang pembisnis membuat bisnis plan, tentunya kita memiliki pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya bisnis plan ini sendiri adalah untuk menjadi acuan dalam kita mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, bisnis plan ini dapat menggambarkan apakah bisnis yang kita jalankan ini layak dan mampu untuk menghadapi segala rintangan di masa depan. Nah, berikut ternyata bisnis plan itu memiliki banyak jenis. Yang pertama itu operation business plan, yaitu rencana bisnis operasi atau operation business plan ini adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Selain itu, rencana bisnis ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan dan tenggat waktu kegiatan operasional bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya growth business plan. Maksudnya di sini adalah rencana bisnis yang menjalankan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya, tentang bagaimana rencana bisnis ini digunakan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Misalnya untuk penerima modal dari para investor. Apabila akan digunakan kebutuhan operasional, maka rencana bisnis ini harus dijelaskan terlebih rinci lagi, meliputi deskripsi rinci mengenai perusahaan, struktur organisasi, serta kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, development business plan, yaitu rencana bisnis pengembangan atau development business plan, yaitu deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis operasi ini umumnya meliputi administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawan. Maka dari itu, dokumen tidak hanya untuk pihak internal saja, namun pihak eksternal pun dapat menggunakannya. Nah, selanjutnya startup business plan. Maksudnya di sini adalah perusahaan khususnya startup yang akan didirikan. Rencana bisnis ini meliputi penawaran barang dan jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta struktur manajemen lainnya yang nantinya akan kita implementasikan dalam bisnis tersebut. Selanjutnya, strategi bisnis plan. Pada strategi bisnis ini merupakan jenis bisnis yang paling rumit dibandingkan dengan rencana bisnis lainnya. Karena dalam bisnis plan ini menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, apa saja yang harus ada di dalam suatu bisnis plan tersebut atau beberapa komponen yang ada di dalamnya. Di antaranya eksekutif summary perusahaan, menjelaskan secara singkat dan padat isi dari bisnis plan yang kita buat. Yang selanjutnya, deskripsi perusahaan, meliputi perusahaan, visi dan misi, tujuan perusahaan, dan citra perusahaan. Yang ketiga, produk atau layanan, menjelaskan produk atau layanan yang kita tawarkan dan serta kelebihannya. Yang selanjutnya, analisis pasar, meliputi identifikasi pesaing, analisis SWOT, dan analisis segmenting, targeting, dan position. Yang kelima, strategi pemasaran, meliputi pemasaran offline dan pemasaran digital, budgeting, meliputi rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih cara kita dalam membuat bisnis plan tersebut? Nah, setelah kita mengetahui apa itu bisnis plan serta komponennya, kita dapat membuat bisnis plan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu kita melakukan analisis pesaing dan riset pasar sebelum membuat bisnis plan tersebut. Yang kedua, kita menentukan tujuan dari bisnis yang kita jalan itu secara jelas. Yang ketiga, mengetahui target pembaca bisnis plan yang akan dibuat. Yang keempat, memiliki bukti dan referensi di setiap komponen dalam bisnis plan. Yang kelima, menjelaskan isi bisnis plan secara rinci, runtut, dan realistis. Nah, apa sih manfaat dari bisnis plan yang akan kita buat atau yang akan kita jalankan ini?
Yang pertama itu membantu dalam mengambil keputusan. Saat kita memulai suatu bisnis, tentunya banyak tantangan yang akan kita hadapi, misalnya mengembangkan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial, dan banyak lainnya. Nah, hal ini kita perlukan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Maka dari itu, salah satu manfaat dari bisnis plan ini adalah membantu kita dalam mengambil keputusan. Manfaat yang kedua yaitu mengatur seluruh sistem keuangan perusahaan. Maksudnya di sini, bisnis plan ini dapat membantu kita dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik. Tujuannya agar kedepannya terhindar dari kesalahan dalam penyusunan keuangan dan kerugian. Yang ketiga, membantu mendapatkan investor lebih banyak. Maksudnya di sini dapat membantu kita dalam mendapatkan investor yang lebih banyak. Sangat penting bagi pertumbuhan bisnis kita, apalagi bisnis yang baru dirintis memerlukan dukungan dari para investor yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan dari bisnis plan ini. Yang pertama, membantu kita agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Yang kedua, sebagai alat untuk mencari dana sehingga dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis kita. Yang selanjutnya, sarana komunikasi bisnis untuk menarik orang lain, pemasok konsumen, dan penyandang dana. Yang selanjutnya, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya, sebagai bahan penyusunan strategi dan evaluasi bisnis. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis plan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.